ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwani wa akhawati, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Puji dan syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, bihaulillah wa quwwatihi, kita akan kembali melanjutkan pembahasan dan kajian kita, mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Yang pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, hadis ke-28, tentang cerita meninggalnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan kesedihan yang dialami oleh anak putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anha, di mana Fatimah radhiyallahu taala anha di saat itu mengucapkan kata-kata yang menunjukkan akan kesedihan dan dukanya atas meninggalnya ayah beliau Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana diambil kesimpulan dari hadis yang mulia ini terkait dengan masalah as-sabar, kesabaran, bahwa ucapan yang menunjukkan akan kesedihan selama tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan, artinya kata-kata kesedihan yang dianggap ringan, yang biasa, ini merupakan perkara yang tidak dilarang dalam syariat dan juga tidak bertentangan dengan kesabaran. Jadi mengungkapkan kata sedih atas musibah yang menimpanya, atas meninggalnya orang yang ia cintai, ini tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan kesabaran, sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Fatimah radhiyallahu taala anha tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam meninggal, di mana beliau berkata, yakni Fatimah berkata, ya abata ajaba rabban da'a, ya abtahu jannatul firdausi ma'wah, ya abta ila jibril nan'ah. Ya, beliau mengucapkan kata-kata yang menunjukkan apa? Kesedihan, yang mengatakan, ayah, kau telah memenuhi panggilan Rabb Allah Subhanahu wa taala. Ayah, tempat kembalimu adalah surga Firdaus. Ayah, kami sampaikan berita duka ini kepada Jibril alaihi assalatu wassalam. Ini merupakan kata kesedihan yang ringan, yang tidak mengapa, ya, yang tidak bertentangan dengan syariat dan tidak bertentangan dengan as-sabar, kesabaran. Dan pada pertemuan yang lalu kita juga sedikit berikan faedah bahwa Fatimah radhiyallahu taala anha adalah satu-satunya anak Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang hidup setelah Nabi meninggal. Semua anak Nabi, baik laki-laki maupun yang perempuan, semuanya telah meninggal sebelum Nabi meninggal, kecuali Fatimah, beliau meninggal setelah Nabi SAW meninggal. Bahkan kemarin kita jelaskan bahwa Nabi SAW tatkala dikunjungi oleh Fatimah, Nabi berbisik 2 kali. Yang pertama, Fatimah menangis. Yang kedua, Fatimah tersenyum. Apa 2 bisikan ini? Siapa yang masih ingat?
Ya, siapa bisa jawab? Yang pertama? Yang pertama, Nabi mengatakan sebentar lagi umurnya. Umur siapa yang sebentar lagi? Umur Nabi SAW. Kenapa? Kesimpulan Nabi SAW menyampaikan pada Fatimah umur beliau sudah dekat. Bentar, yang ini jawab dulu. Silahkan. Lupa. Satu tahun tadarus dua kali. Biasanya dalam satu tahun satu kali, dan Nabi SAW mengatakan bahwa ini sepertinya tanda ajalku telah dekat. Maka Fatimah pun menangis. Yang kedua, lanjut. Dari keluarga adalah Fatimah radhiyallahu taala anha. Ada buku. Yuk sama-sama dibaca ya, besok ada ujiannya ya. Taib. Jadi ini dua hal yang dibisikkan oleh Nabi SAW kepada Fatimah kala itu. Yang tatkala bisikan yang pertama beliau menangis, bisikan yang kedua Fatimah tertawa. Sesungguhnya engkau adalah keluarga kita yang pertama kali akan menyusulku. Maka beliau pun tertawa, tersenyum radhiyallahu ta'ala anha. Kala itu Aisyah bertanya, apa sebenarnya yang menyebabkan engkau tertawa dan tersenyum dalam satu waktu setelah dibisikkan? Apa yang dibisikkan Nabi SAW? Maka Fatimah kala itu mengatakan, aku tidak akan membongkar rahasia yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian tatkala Nabi SAW telah meninggal, maka Fatimah pun kemudian ditanya lagi oleh Aisyah. Maka Fatimah menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Akhirnya benar, Fatimah Bani Hashim pertama kali meninggal setelah Nabi meninggal. 6 bulan setelah meninggalnya Nabi SAW, Fatimah meninggal radhiyallahu ta'ala anha. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan lanjutkan pada kesempatan yang berbahagia kali ini hadis ke-29 ya. An Abi Zaid Usamah ibn Zaid ibn Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibn hibbi. Dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah. Maula artinya budak yang telah dimerdekakan oleh Rasulullah. Yani Zaid bin Harithah ini adalah budak yang telah dimerdekakan oleh Rasulullah SAW, wahibbihi dan kekasih Nabi dan anak dari kekasih Nabi. Jadi Abu Zaid Usamah bin Zaid ini gelarnya di kalangan para sahabat hibbu Rasulillah, kekasih Nabi SAW, karena Nabi sangat mencintainya. Dan ayahnya Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu juga kekasihnya Nabi. Nabi SAW sangat mencintainya. Jadi anaknya sangat dicintai oleh Nabi, ayahnya juga sangat dicintai oleh Nabi. Maka gelar mereka hibbu Rasulillah. Sedangkan Usamah bin Zaid hibbu Rasulillah wa ibnu hibbihi. Ya, orang yang sangat dicintai oleh Nabi, anak dari orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Ini dua sahabat yang subhanallah. Dan ibunya adalah Ummu Aiman. Ibu siapa? Usamah bin Zaid adalah Ummu Aiman, Barakah al-Habasyiyah. Ummu Aiman siapa? Ummu Aiman itu adalah budak yang diwariskan oleh ayah Nabi SAW untuk Rasulullah. Jadi tatkala Nabi SAW meninggal, tatkala ayah Nabi meninggal, Nabi kala itu masih dalam kandungan sang ibu. Ayah Nabi Abdullah ini meninggalkan warisan yang tidak banyak. Di antara warisannya adalah seorang budak dari negeri Habasyah bernama Barakah. Gelarnya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini yang menikah dengan Zaid bin Harithah. Ya, menikah dengan Zaid bin Harithah dan lahirlah siapa? Usamah bin Zaid. Ini keluarga Masya Allah. Ya. Sampai di umur kurang lebih 18 tahun, Usamah bin Zaid ditunjuk oleh Nabi SAW menjadi komandan perang.
menjadi komandan perang yang membawahi ribuan sahabat, dan termasuk bawahannya adalah Abu Bakar dan Umar. Umur berapa? 18 tahun, baru tamat apa? SMA. Usama bin Zaid radhiyallahu taala. Sampai kepemimpinan Usama bin Zaid ini diprotes oleh sebagian para sahabat. Artinya mereka menganggap anak muda seperti ini belum layaklah menjadi satu pemimpin dalam satu satuan tempur yang membawahi sahabat-sahabat senior dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar. Desas-desus ini akhirnya sampai kepada Nabi SAW. Ini di akhir hayat Nabi SAW. Sampai akhirnya Nabi SAW dalam keadaan sakit, beliau berangkat ke masjid atau datang ke masjid, kemudian berkhutbah di masjid menyampaikan para sahabat. Ya, kala itu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya dia Usamah bin Zaid ini adalah orang yang layak menjadi komandan satuan tempur. Kalau seandainya kalian memprotes kepemimpinannya, berarti kalian juga sebenarnya memprotes kepemimpinan ayahnya. Ketahuilah, dia adalah orang yang sangat aku cintai dan anak dari orang yang sangat aku cintai. Akhirnya semua sahabat mengatakan apa? Taat. Tidak ada yang protes lagi, karena ini sudah penegasan yang sangat jelas dari siapa? Rasulullah SAW. Sampai akhirnya pasukan ini tidak jadi berangkat karena meninggalnya siapa? Nabi kita yang mulia SAW. Tertahan, ya, tidak bisa berangkat karena menunggu, karena setiap saat sakit Nabi itu makin parah. Sampai akhirnya di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala pasukan ini sudah disiapkan oleh Nabi. Zaman Abu Bakar, kala itu Abu Bakar bersikeras untuk mengirim pasukan ini. Walaupun mayoritas sahabat kala itu mengatakan batalkan karena situasi Madinah sangat genting. Jadi kalau pasukan besar jumlahnya 4.000 ini berangkat, siapa yang menjaga kota Madinah? Kala itu Abu Bakar mengatakan, saya tetap akan kirimkan pasukan ini, karena pasukan ini yang membentuknya siapa? Rasulullah SAW. Saya tidak akan pernah menurunkan satu panji perang yang sudah dikibarkan oleh Rasulullah. Sampai ikhwan para sahabat kala itu mengatakan, kalaulah memang kita akan jalankan ini melawan pasukan Romawi, ini butuh komandan yang punya pengalaman. Gimana kalau diganti saja? Muncul usulan untuk menggantinya lagi. Maka Abu Bakar mengatakan, tidak, demi Allah, saya tidak akan pernah mengganti seorang yang telah ditunjuk oleh siapa? Rasulullah SAW. Sampai pasukan yang akan berangkat. Ini Usama bin Zaid radhiyallahu taala, anak Zaid bin Harithah radhiyallahu taala. Beliau bercerita ini, Arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak putri Nabi mengirim utusan kepada Nabi. Sebagai riwayat mengatakan beliau ini adalah Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengirim utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan, inna bni qad ihtudhira fashadna, sesungguhnya anakku telah uhtudhira, sakarat, sakit parah dan akan meninggal. Tanda-tanda akan meninggal sudah terlihat, ya. Fashhadna, maka kunjungilah kami, datanglah ke rumah kami. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa arsala yukri'us salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan, Nabi SAW hanya mengirimkan pesan, mengucapkan apa? Salam, titip salam. Mungkin Nabi SAW ada keperluan dan sebagainya, sehingga Nabi SAW tidak datang. Beliau hanya titip salam. Dan beliau mengatakan, sampaikan kepada anakku, inna lillahi ma akhadha, sesungguhnya semuanya milik Allah. Apa yang diambil itu semuanya milik Allah. Walahu ma'ata, dan apa yang diberikan Allah kepada kita itu juga milik Allah. Jadi yang ditarik oleh Allah, diambil oleh Allah, maupun yang diberi itu juga semua milik Allah. Jadi yang kita dapat atau yang hilang dari kita semuanya milik siapa? Milik Allah. Ini keyakinan seorang muslim, walaupun prakteknya sangat apa ini? Sangat sulit ya. Prakteknya sangat sulit. Makanya sabar itu teorinya sangat mudah kan? Sabar mudah. Apalagi nasihati orang untuk sabar, paling mudah. Sabar ya, bisa ya ngomong cuma sabar aja. Ya kita mau bilang apa? Sepandai-pandai kita nasihat, kalau ada orang terkena musibah ya paling apa? Sabar. Dan itu sebenarnya nasihat terbaik, terindah. Ada orang sakit parah, sudah mungkin ngeluh dengan kita hanya bisa bilang apa? Sabar. Dia mungkin emosi karena siapa yang datang bilang apa? Sabar. Kalian nggak merasa
Saya yang merasa ini luar biasa. Itulah beratnya apa? Kesabaran itu. Makanya Allah akan memberikan ganjaran tanpa hitungan bagi orang yang mampu bersabar. Sampaikan salamku kepadanya, kemudian sampaikan juga innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Yang diberi maupun yang diambil itu semuanya milik Allah. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan semuanya di sisi Allah memiliki waktu yang sudah ditentukan. Memiliki waktu yang sudah ditentukan. Tatkala Allah memberi, itu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan. Tatkala Allah mengambil apa yang Dia beri, ini juga berjalan sesuai dengan ketentuan. Ada waktunya, ada takdirnya. Ya, ini juga menunjukkan bahwa kesabaran itu akan muncul tatkala kita beriman dengan takdir sebaik-baiknya. Kalau sudah tak beriman dengan takdir, susah untuk sabar. Tatkala Allah beri, berarti sudah takdir. Tatkala Allah ambil, ini juga sudah takdir. Semuanya milik Allah. Indah enggak didengar ini kata-kata ini? Indah sekali, ya. Kemudian fal tasbir wal tahtasib. Karenanya sampaikan kepada anak putriku, bersabarlah dan harapkanlah dengan musibah itu pahala dari Allah. Ini pesan Nabi. Ini ucapan takziah terbaik kata para ulama. Ucapan takziah terbaik. Takziah itu apa? Takziah apa? Menghibur, ya. Mengucapkan kata belasungkawa. Takziah ini dengan ucapan. Kalau takziah pakai papan itu, pakai papan apa itu namanya? Papan bunga, enggak terbaca sama yang terkena musibah. Ya, tidak terbaca. Takziah itu adalah nyampaikan. Kita datang dan kita sampaikan kepadanya, yakni kepada orang-orang yang merasa bersedih atas musibah yang menimpanya. Tidak mesti keluarga. Kadang-kadang ada keluarga yang tatkala meninggal kerabatnya, dia malah ketawa karena mau dapat warisan. Benar. Ada beberapa tahun yang lalu seorang menyampaikan ke saya, Ustaz, ada satu keluarga, ini berdosa enggak? Ada satu keluarga, ayahnya kaya raya. Terus dia bilang, tapi pelitnya luar biasa sama anaknya. Anaknya ada kurang lebih 8 atau 9 orang laki-laki. Tapi pelit kali ayah ini. Sampai ada di antara anaknya yang hidup dalam keadaan miskin, ayahnya berjuang masing-masing. Mungkin ini sebagai pendidikan. Akan tapi ini sudah salah sebenarnya. Tatkala anaknya kesulitan harus dibantu seharusnya kan. Jadi sampai anak ini berharap, ayahnya sudah tua kan? Berharap ayahnya cepat meninggal. Berdosa enggak ya? Ya berdosa saya bilang. Berdosa. Jadi orang yang ditimpa musibah, keluarganya meninggal, kadang-kala enggak sedih dia. Apakah dianjurkan kita bertakziah kepadanya? Tidak. Karena enggak ada kesedihan. Untuk apa kita takziah? Dia enggak sedih. Tapi kadang-kala ada selain kerabat yang bersedih atas meninggalnya seseorang. Ini takziah kita. Ya, bertakziah. Mungkin dia adalah teman dekatnya. Ya, satu kantor, satu pekerjaan. Sehingga tatkala meninggal, maka dia terlihat apa? Sangat bersedih walaupun dia bukan termasuk siapa? Kerabat. Ini kita takziah dan ini takziah terbaik. Silakan antum catat dan antum ingat. Dan tidak mesti takziah menggunakan bahasa Arab. Inna lillahi ma akhadha. Sesungguhnya lillahi ma akhadha. Apa artinya? Lillahi ma akhadha, milik Allah apa yang Ia ambil. Jadi jangan nentang, jangan merasa berat, karena tatkala Allah mengambil yang kita punya, hakikatnya Allah mengambil apa yang Dia punya. Masa ada orang meminjamkan kepada kita sesuatu, kemudian dia ambil yang dipinjamkan ke kita marah-marah, kan enggak? Waras enggak ini? Kita minjam kepada seorang, kemudian tatkala orang tadi minta apa yang dia pinjamkan ke kita, kemudian kita marah-marah ke dia. Waras enggak ini? Enggak waras. Ini harus kita sadari. Sesungguhnya milik Allah apa yang Dia ambil, dan walahu ma'ata, dan milik Dia juga apa yang Dia beri. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan setiap sesuatu di sisi Allah itu ada waktu yang sudah ditentukan, ada takdirnya. Maka saudaraku,
faltasbir, bersabarlah atas musibah yang menimpamu, wal tahtasib, dan harapkanlah apa? Pahala dari Allah. Ingatkan dia ini. Di mana takziahnya? Mestikah ke rumah? Tidak. Ya, kalau ke rumah berjumpa silahkan. Di masjid kita ketemu dia masih nampak bersedih, silahkan sampaikan. Di kantor silahkan sampaikan. Sebulan kemudian kita lihat dia masih bersedih, sampaikan. Tidak mesti 3 hari. Tidak mesti apa? 3 hari. Selama masih sedih, sampaikan kata takziah ini. Ini yang disampaikan atau dikirimkan pesan ini oleh Nabi SAW kepada putrinya. Akan tapi arsalat ilaihi, sang putri, yakni Zainab radhiyallahu taala anha, mengirim utusan balik kepada ayahnya. Jadi ada utusan, Nabi katakan sampaikan saja ini, titip salam, suruh dia seperti ini. Kiranya Zainab ngirim utusan lagi kepada Nabi, la ya'tiyannaha, datang ayah, datang. Paksanya Nabi untuk apa? Datang. Faqama, maka Nabi langsung berdiri. Waktu itu Nabi SAW didampingi Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, 4 orang, dan warijalun radhiyallahu, dan beberapa orang lagi. Sebutkan ini tokoh-tokoh Ansor. Sa'ad bin Ubadah, tokoh Ansor. Mu'ad bin Jabal, tokoh Ansor. Ubay bin Ka'ab, tokoh Ansor. Zaid bin Sabit, tokoh Ansor. Kenal antum dengan 4 orang ini ya? Kenal nggak? Di mana kenalnya? Dalam sejarah. Ini yang nggak pernah kenal dengan 4 orang ini kayaknya nggak pernah baca sejarah Islam nih. Sa'ad bin Ubadah tokoh terkenal. Dia dan Sa'ad bin Mu'adz, 2 tokoh Ansor yang sangat terkenal. Ya. Kemudian Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal tokoh Ansar, ulama muda dan pimpinan ulama umat Islam. Mu'adz bin Jabal. Ya. Umatku yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala. Diutus Nabi sebagai utusan ke negeri Yaman, umur masih belasan tahun juga. Masih sangat muda akan tapi Masya Allah. Ubay bin Ka'ab, ini ahli qiraah umat Islam. Sampai-sampai Allah berpesan kepada Nabi, dengar bacaan Ubay bin Ka'ab itu. Dengarkan bacaan Quran siapa? Ubay bin Ka'ab. Sampai kala itu Ubay mengatakan, ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku? Maka Nabi mengatakan, ya Allah menyebut namamu. Maka nangis Ubay bin Ka'ab. Kenapa? Namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian siapa? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit, insyaallah. Zaid bin Sabit ini adalah umat Islam yang paling tahu tentang faraid. Tentang hukum apa? Waris. Zaid bin Sabit radhiyallahu taala. Ya, ini tokoh-tokoh Ansar. Dan beberapa orang lelaki bersama dengan Nabi SAW. Nabi akhirnya berkunjung. Farufi'a ila Rasulillah as-sabi. Maka diangkatlah di pangkuan Nabi SAW anak ini. Maka dipangku oleh Nabi. Fa'aqadahu fi hijri. Nabi memangkunya. Wa nafsuhu taqa'qa'u. Ya, sedangkan anak ini bahasanya tersengal-sengal ya, nafasnya. Dalam keadaan sakarat. Maka di saat itu fafadat aina. Maka Nabi pun menangis melihat cucunya ini dalam sakarat, kesulitan. Maka Nabi SAW pun menangis. Maka apa kata Sa'ad bin Ubadah? Ya Rasulullah, ma hadza? Ya Rasul, apa ini kok nangis gitu? Inilah sahabat ya, dan ini watak orang Arab nih. Ya, watak orang Arab. Kalau kita kan mau protes, protesnya di belakang. Itu watak kita. Makanya biasanya kalau rapat ada protes, nggak ada. Di belakang baru ada protes. Watak orang-orang Indonesia ya. Ya kan? Di belakang baru protes semua. Dalam rapat nggak ada yang protes. Setelah selesai rapat baru gini. Oh banyak, lebih hebat dia dari apa namanya? Ini orang Indonesia. Jadi dia sulit untuk mengucapkan kata terus terangnya itu sulit. Dia simpan di mana? Di dadanya. Ini orang Arab langsung. Mana? Apa ini ya Rasulullah? Kok nangis? Seakan-akan Sa'ad bin Ubadah mengatakan, kenapa anda tidak bersabar? Tangisan apa ini? Qala hadhihi rahmah. Nabi mengatakan ini bukti kasih sayang. Ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadihi, yang Allah letakkan kasih sayang ini di hati hambanya. Kemudian Nabi SAW dalam riwayat lain mengatakan fi qulubi man sya'a min ibadihi, Allah letakkan
di hati orang-orang yang Allah kehendaki dari hamba. Jadi tidak semua orang dapat sifat kasih sayang di hatinya sebagaimana yang terjadi pada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah SWT akan merahmati dari hambanya yang punya sifat apa? Pengasih atau penyayang. Ini ikhwani kaum muslimin, hadis muttafaqun alaih. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Yang pertama yang disebutkan oleh beliau, tentunya faedah terbesar ya dalam pembahasan kita, bahwa tangisan atau air mata tatkala ditimpa musibah tidak bertentangan dengan kesabaran. Jadi bolehkah kita menangis? Boleh. Ya, bolehkah kita menangis tatkala ditimpa musibah? Boleh. Sebagaimana menangisnya siapa? Rasulullah SAW. Jadi jangan kemudian kita menganggap bahwa orang yang menangis tatkala ditimpa musibah dia tidak apa? Sabar atau menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Bahkan Nabi mengatakan tangisan itu salah satu di antara bukti adanya kasih sayang di hati kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi dari hambanya yang punya sifat kasih sayang. Ini ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi menangis tatkala ditimpa musibah tidak bertentangan dengan kesabaran, tidak dilarang dalam syariat. Tapi yang dilarang adalah tangisan yang berlebihan, menjerit, meronta, ini dilarang. Tapi kalau sekedar mencucurkan air mata tidak mengapa. Bahkan yang nggak nangis dicurigai, ini antum bahagia atau sedih musibah ini menimpa antum. Nangislah, nggak ada masalah menangis itu. Ada sebagian berusaha untuk tertawa ya. Tertawa, ya, jangan tertawa. Nanti pikiran orang macam-macam ke kita. Sebagaimana saya sebutkan tadi, kalau ayah yang meninggal dia tertawa, apa kata orang? Memang anak durhaka deh, kan gitu kata orang. Ayahnya meninggal dia malah tertawa. Jangan. Ya, jadi silahkan menangis. Kalau sedih menangislah. Jadi air mata ini merupakan satu hal yang menunjukkan hatinya lembut. Tapi kalau laki-laki janganlah pula sering menangis, kan gitu kan. Apalagi di saat-saat masalah besar jangan menangis. Kalau wanita maklum, kalau ada wanita menghadapi masalah tidak menangis, curiga kita. Tapi kalau laki-laki setiap ada masalah menangis, ini curiga juga gitu. Masa laki-laki menangis? Air mata itu mahal di mata laki-laki. Allahumma kecuali dalam beberapa keadaan. Ya, kecuali dalam beberapa keadaan itu bisa laki-laki menangis. Ya, tapi kalau setiap saat menangis, menghadapi masalah menangis, ini susah ini. Ya, mentalnya berarti harus diperbaiki. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi Nabi kita yang mulia menangis tatkala beliau melihat cucunya akan meninggal. Bahkan Nabi SAW mengatakan ini bukti kasih sayang. Dan memang ikhwan kita harus punya sifat kasih sayang. Sampai ada seorang sahabat, beliau masuk Islam, kemudian Nabi megang Hasan dan Husain. Nabi menciumnya, dipeluknya, kemudian dicium, menunjukkan Nabi sangat sayang dengan cucunya ini. Maka heran ini sahabat yang baru masuk Islam ini, demi Allah ya Rasulullah, saya punya 10 anak laki-laki, sampai saat ini saya belum pernah menciumnya. Belum pernah apa? Mencium. Jadi orang Arab menganggap bahwa kalau itu dilakukan ini kekurangan bagi laki-laki. Laki-laki tegas. Maka kadangkala dalam mendidik anak mereka itu kadangkala mereka berlebihan. Jadi tatkala anaknya menangis, maka dia biarkan olehnya. Minta gendong tidak digendong. Belum, supaya anaknya punya jiwa yang kuat. Tapi ini berlebihan. Maka Nabi SAW tatkala mendengar sahabatnya seperti itu, saya punya 10 anak laki-laki ya Rasulullah SAW, tak pernah saya sekalipun mencium mereka sampai hari ini. Maka Nabi SAW mengatakan, saya takut Allah mencabut kasih sayang dari hatimu. Ya, karena Allah akan mengasihi orang yang punya sifat kasih sayang, hatta kepada hewan dalam agama kita. Hatta kepada apa? Kepada hewan. Ya.
kita juga diperintahkan mengasihi hewan, memberi makan mereka, ya. Tidak memukul mereka kecuali mungkin untuk mengusir, tapi jangan dizalimi. Karena semuanya ada perhitungan. Umat Islam ini yakin semua yang dia lakukan di atas muka bumi ini ada apa? Perhitungan, ada hisabnya. Ya, coba perhatikan Nabi SAW katakan bahwa nanti di akhirat Allah akan bangkitkan kambing yang tak bertanduk dengan kambing yang punya tanduk. Kambing yang punya tanduk ini menanduk kambing yang tak bertanduk. Di akhirat Allah bangkitkan dua kambing ini dan Allah berikan kesempatan kepada yang tak bertanduk untuk kisos. Lalu kalau hari-hari kita pukuli binatang-binatang di sekitar kita sampai ada yang patah kakinya, kira-kira gimana nanti di akhirat? Gimana di akhirat? Makanya umat Islam ini dalam melakukan dia berpikir banyak hal. Jangankan kepada manusia, binatang saja ada perhitungan. Zalimkah kita dengannya? Kalau mengusir, usir saja. Misal seekor kucing mengusir, usir saja. Jangan sampai dipukuli kepalanya pakai apa? Gagang sapu. Sampai geger otak dia. Ada perhitungannya di sisi Allah. Zalim kita. Ya, zalim kita. Sampai binatang-binatang yang diperintahkan dibunuh ini kan tidak zalim. Seperti cicak misalnya. Tapi Nabi sampai mengarahkan kepada kita, satu kali pukulan mati itu pahalanya lebih besar. Ini menunjukkan kita dalam membunuh binatang yang harus dibunuh, ini usahakan secepat mungkin dia mati. Jangan malah kita siksa. Ya, tangkap cicak, tenggelamkan di air lama mati. Sudah siksa ya. Bunuh secepatnya, pahalanya lebih besar kata Nabi. Satu pukulan 100 pahala, dua kali pukulan 50 pahala. Makin banyak pukulan makin berkurang pahalanya. Seperti itu. Ya. Maka jaga sikap. Ini umat Islam diajarkan oleh syariat. Ya, tidak boleh melakukan apa kezaliman, harus kasih sayang. Sampai-sampai Islam mengatakan ada wanita yang masuk neraka gara-gara mengurung kucing. Dikurung ya kucing. Masya Allah kucing dikurung. Masuk neraka gara-gara mengurung kucing. Karena ini orang tidak memiliki sifat apa? Kasih sayang. Ya, tidak memiliki sifat kasih sayang. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi, air mata tatkala ditimpa musibah, menangis tatkala ditimpa musibah tidak bertentangan dengan kesabaran dan tidak dilarang dalam syariat selama tidak berlebihan. Seperti tangisan yang sangat keras, berteriak, meronta, ini tentunya dilarang karena ini menunjukkan ketidaksabaran seorang yang ditimpa musibah. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, kita bisa melihat ini ucapan takziah terbaik. Ya, ucapan takziah terbaik. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma wal faltasbir wal tahtasib. Yang terpenting ini terakhir ini yang banyak mungkin dilupakan oleh kita, mengharapkan pahala dari kesabaran tatkala kita ditimpa musibah. Berarti kita bersabar itu mengharapkan apa? Pahala dari Allah. Ini hendaknya dihadirkan. Kemudian faedah berikutnya ikhwan, bahwa apa yang Allah berikan kepada kita, kepemilikan yang diberikan Allah kepada kita, ini kepemilikan terbatas. Karena Allah yang punya, berarti kita tidak boleh menggunakan, memakai apa yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan yang diizinkan oleh Allah. Antum pinjam barang dari seseorang, maka antum tidak boleh menggunakan sesuatu barang tadi yang dimiliki oleh orang tadi sesuai dengan apa yang diizinkan. Ya, sesuai dengan apa yang dia izinkan. Begitu juga dengan apa yang Allah berikan kepada kita, apapun dia. Imma dalam bentuk harta, atau dalam bentuk kesehatan, atau dalam bentuk anggota tubuh yang kita punya ini, maka kita tidak boleh menggunakan semua ini kecuali sesuai dengan yang diizinkan oleh Allah. Karena ini semua milik siapa? Milik Allah. Maka harta yang Allah berikan kepada kita tidak boleh kita gunakan kecuali untuk sesuatu yang telah diizinkan oleh Allah. Tubuh kita yang diberikan Allah ini pinjaman. Kita tidak boleh menggunakannya kecuali untuk sesuatu yang diizinkan oleh Allah SWT. Waktu yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, ini semua adalah pinjaman dari Allah. Maka kita harus menggunakannya untuk sesuatu yang diizinkan oleh
Allah. Kalau kita menggunakan ini semua untuk sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah, maka perhitungannya berat nanti di akhirat. Ini pinjaman ya, sadar, pinjaman. Allah pinjami kita. Pakai untuk ini dan ikuti. Ya. Dan tatkala Allah ambil, jangan merasa berat, dalam artian menolak, tidak terima. Padahal yang diambil itu milik siapa? Milik dia, karena dia yang punya. Makanya wanita cerdas. Siapa? Ummu Sulaim ya. Ummu Sulaim atau Ummu Salamah? Ummu Sulaim seingat anak. Tatkala anaknya meninggal, anak laki-lakinya meninggal, sang suami sedihnya luar biasa. Habis waktunya. Tapi subhanallah, akhirnya Muslim mengatakan kepada suaminya, sebelum menyampaikan informasi wafatnya sang anak, dia mengatakan apa? Apa pendapatmu jika ada satu kaum meminjam barang dari orang lain, kemudian kaum yang meminjami ini mengambilnya? Apakah berhak kaum yang dipinjami itu tatkala diambil barang pinjaman itu dia menolak, dia marah? Dia mengatakan ya enggak, karena milik mereka, mereka lah yang ambil. Maka sang istri mengatakan, berharap pahala dari Allah karena anakmu, putramu telah diambil oleh yang memilikinya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab ini pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.